mudamu sebelum masa tuamu. Saya tanya di sini, kita semua ini kan anak muda semua, toh? Anak muda semua. Apalagi ini perempuan-perempuan yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya tanya dulu, bagaimana kepribadian kita sebagai anak muda kalau kita memang ahli surga? Salat Jeki? Tidak. Bagaimana mau surga kalau tidak sholat? Ya. Mengaji atau tidak? Tidak. Jadi bagaimana pemuda-pemuda ini penghuni neraka atau penghuni surga? Jadi mau masuk neraka? Tidaklah. Siapa yang mau masuk neraka? Nah, di antara 7 golongan, ada lagi hadis menjelaskan, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat kelak adalah mereka yang di antaranya adalah mereka menjadi pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan pemuda-pemuda di zaman sekarang yang tidak memiliki akhlak kepribadian yang baik adalah pertama, kurangnya rasa malu. Ini yang paling pertama, kurangnya rasa malu. Ya, dan yang kedua, tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikannya. Ini yang terjadi kepada pemuda di zaman sekarang. Ya, ingat, kita sekolah di sini karena siapa? Karena siapa? Orang tua. Jadi barang siapa anak sekolah yang datang ke sekolah hanya bolos kerjaannya, berarti dia tidak pernah menghargai perjuangan kedua orang tuanya. Ya, jangan menyinggung, sadar diri saja di. Sadar diri. Itu yang paling pertama. Ya. Yang kedua, mereka yang pergi ke sekolah. Mereka yang pergi ke sekolah hanya pergi merokok. Dek, sadar diri. Dek, ada yang merokok di sini? Banyak. Tidak salah lagi. Ingat ya? Ingat, saya tanya di sini. Barang siapa pergi sekolah juga, ya, hanya merokok kerjaannya di kantin mereka, berarti tidak pernah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Kita diberikan perhatikan bagaimana? Kita diberikan oleh orang tua itu uang jajan. Untuk apa? Untuk makan di sekolah, untuk membeli jajan, bukan untuk merokok. Sadar diri. Jangan teman-temannya sekali disebut namanya. Padahal dia yang merokok. Makan minum, makan minum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek, ingat ya, ingat. Bapak kita, ayah kita tidak pernah memandang panas teriknya matahari. Tidak pernah memandang di malam hari, tidak pernah memandang kehujanan. Untuk apa? Untuk demi kalian, untuk bisa disekolahkan. Kau diberikan uang jajan hanya untuk kau pakai salah-salah. Kau pakai salah-salah. Kau pakai untuk merokok. Buat apa itu rokok kau hisap? Buat apa? Kalau ada yang merokok di sini, ya, ada yang merokok di sini, siapa yang rusak? Pertama, ada dua yang akan rusak. Pertama, dirimu sendiri akan rusak, dan yang kedua mencemarkan nama sekolah. Ya, jadi jangan kau malukan baju sekolahmu dengan merokok di luar sana. Ya, jangan. Katanya mau jadi penghuni surga, akan tetapi dia rusak tubuhnya. Ya, dia rusak tubuhnya. Ingat ya, saya tanya. Mata yang kalian pakai, telinga yang kalian pakai untuk mendengar itu milik siapa? Milik Allah. Itu pinjaman atau bukan? Pinjaman. Kalau pinjaman harus dipertanggungjawabkan. Sanggup dia untuk dipertanggungjawabkan? Siapa bilang sanggup? Siapa bilang sanggup? Angkat tangannya, saya bilang. Ingat ya,
kalau mau dipertanggungjawabkan satu hari di neraka, mau tahu ya, 1000 tahun kita akan disiksa. 1000 tahun. Ada yang sanggup disiksa dalam neraka di sini? Tidak. Jangankan mau disiksa dalam neraka, dikoreksi saja tidak mau. Itu baru api dunia. Api dunia tidak mau dibakar. Sampai bagaimana lagi panasnya di api neraka. Ya? Jadi saya butuh kesadaran di sini. Ya, di zaman sekarang kurangnya rasa malu. Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Utamanya siapa itu yang tidak ada rasa malunya? Bukan juga laki-laki, utamanya cewek. Cewek itu gila apa? Gila TikTok. Kenapa saya? Ingat ya, kata Rasulullah dalam hadisnya, ya, kalau ada lagi perempuan tidak ada rasa malunya, berarti itu pertanda akhir zaman semakin mendekat. Ya, semakin mendekat. Pertama, saya lihat malah saya malu-malu biasa. Saya biasa buka TikTok. Lebih banyak yang joget-joget di dalam. Ingat kata Nabi, barang siapa perempuan yang senantiasa joget-joget di dalam HP itu, di dalam TikTok, walaupun dia orang bercadar, walaupun dia orang yang menutup auratnya, apabila dia joget-joget, ya, itu sama saja mengumbar-umbarkan auratnya. Ya, mengumbar-umbarkan auratnya. Ingat ya, perempuan itu lebih tinggi harga dirinya dibanding laki-laki. Ya, perempuan itu bagaikan telur yang berada di atas tanduk. Tahu tanduk atau tidak? Tahu? Saya bilang tidak. Ada yang tahu tanduk atau tidak? Tahu. Kalau telur itu kita simpan di atas tanduk lalu pecah, bisa kita ambil atau tidak? Tidak. Begitulah perempuan, kalau sudah jatuh dia tidak bisa lagi diambil. Kecuali laki-laki. Laki-laki itu bagaikan kelapa. Semakin dihancur semakin enak karena bisa dijadikan santan. Maka saya pesan kepada perempuan, ingat ya, perempuan yang tidak menutup auratnya, yang tidak ada rasa malunya, 4 laki-laki yang akan dia patali ke dalam neraka. Tahu. Siapa sudah tahu ini 4 laki-laki? Saya. Pertama, Ayah. bapak. Kedua, saudara laki-lakinya. Tapi yang kiri ini belum saya sampaikan, Dik. Kalian baru sampai di sini 2 belum. Atau mau saya tanya memang? Jamme dulu. Tanya atau tidak? Jamme dulu. Tanya. Jamme. Karena kalian belum sampai di sini. Kata je. Siapa beda? Pertama, yang ketiga. Suami. Suaminya. Pintarnya kalau masalah pernikahan ini. Rajanya. Melotot matanya. Semua laki-laki ini melotot matanya kalau masalah pernikahan dibahas ini. Ya, karena kalau saya tanya biasa, saya tanya kalau saya menyebutkan tentang akhir zaman, Nabi bilang jangan dulu kiamat, dulu Pak menikah. Ini namanya ini laki-laki ini. Takut kita tidak menikah akhir zaman. Jadi kita kembali, perempuan itu yang pertama yang akan dia mati dalam masuk neraka adalah bapaknya. Yang kedua saudara laki-lakinya. Yang ketiga suaminya. Dan yang keempat adalah anak laki-lakinya. Jadi perempuan saya tanya, kita sayang bapak atau tidak? Tutup orang kenapa-napanya, tutup. Ya, jadikan ada rasa malu di dalam hati. Kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, itu susah kita untuk berubah. Ya, ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan. Kalau sayang sama saudara laki-laki, maka tutup aurat. Jadi harus kita budayakan yang namanya rasa malu. Jangan juga perempuan, laki-laki pun. Kenapa? Karena banyak perempuan rusak karena gara-gara laki-laki. Makan. Betul atau tidak? Betul. Saya kemarin baca itu di sosmed, anak SMP lagi, tapi bukan anak SMP di sini. Saya yakin anak SMP 2 negeri Bontomaran semua baik-baik. Amin. Tidak salah lagi. Ya, saya baca itu hari, ya, perselisihannya itu perempuan lebih tua dibanding laki-laki.
Yang pulangnya itu sekitar setelah sholat duhur dia sudah pulang. Akan tetapi dua orang anak ini dia pulang setiap jam 5 sore. Makan. Apa yang dia lakukan? Tapi saya mau bertanya, tidak ada yang tinggal di sekolahnya setelah dia pulang. Tidak ada. Alhamdulillah. Karena jangan sampai hal buruk itu bakalan terjadi di dalam diri kita masing-masing. Ya, hindari berduaan dengan lawan jenis kecuali kalian sudah halal. Tapi saya tidak mau menyebutkan halal itu apa, karena kalian ini masih anak sekolah. Jangan sampai melotot matanya laki-laki pagi-pagi kalau saya bicara di sini. Jadi intinya pesan saya, jangan pernah berdua-duaan dengan lawan jenis. Karena kenapa? Rayuan iblis itu sungguh sangat dahsyat. Ingat ya, iblis andaikan dia bisa menyembah seorang perempuan, dia bakalan sembah. Ya, Nabi Adam, ya ingat, Nabi Adam itu kalau dibilang rayuan iblis, dia tidak bakalan pernah terpengaruh. Ya, dia tidak bakalan bisa terpengaruh dengan rayuan iblis. Akan tetapi iblis ini merayu Adam, dia rasuki Adam dengan melalui seorang perempuan. Jadi laki-laki itu kelemahannya ada pada perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki tidak kuat tekadnya, dia bakalan terjerumus dalam perzinahan. Namanya wasil ini selalu dibahas ini. Baik itu namanya ini. Untuk baik kalau dalam kebaikan, tapi hal keburukan tidak boleh terlalu bangga. Karena hal kebaikan sahabat kita tidak terlalu bangga, jangan terlalu bangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tipsnya untuk menjadi pemuda-pemudi yang berakhlak mulia? Ya, yang pertama adalah kesadaran. Itu kesadaran kepada teman atau kepada diri sendiri? Ke dalam diri sendiri. Kalau kita sering menasihati teman, bagaimana dengan diri kita? Apakah ada kesadaran atau tidak? Tidak. Jadi harus kita kembalikan ke dalam diri. Ini yang menjadi pemuda yang berkarakter mulia. Yang kedua, ingin menjadi pemuda yang berkarakter mulia, budayakan yang namanya malu, bukan makan. Lagi makan babi di mulut. Budayakan budidaya malu. Karena kalau bukan budidaya malu, bagaimana kalian ingin menjadi anak muda yang berkarakter mulia? Ini harus menjadi berkarakter mulia. Yang ketiga, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jangan mengkhianati kedua orang tuamu. Kalau kalian baik di depan orang tua, pas di belakang kau hianati. Bagaimana caranya? Kau hianati orang tuamu. Kau dikasih uang, kau tidak baik, kau tidak